Baik, sekarang selanjutnya teman-teman sekalian, tentang masalah setelah kita mati, kita akan di mana? Gitu. Maka ini yang menjadi bahasan kita, ada yang dikenal dengan alam kubur atau alam barzah. Ya, jadi proses kita adalah alam dunia, selama yang kita hidup di sini, kita pindah ke alam kubur atau alam barzah, kemudian kita menuju ke alam akhirat, puncak daripada timbangan amal baik dan amal buruk, lalu surga dan neraka. Jadi alam kubur atau alam barzah ini adalah pintu ya, utama untuk menuju kepada kehidupan abadi di surga atau di neraka. Tapi teman-teman perlu garis bawah ya, kalau di kuburan itu kehidupan kuburan itu penentu. Kalau Anda selamat di situ, maka Anda akan selamat setelahnya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menangis terisak-isak pada saat membaca ayat tentang kuburan, dan beliau melihat liang lahat sambil menangis gitu. Lalu ditanya oleh sebagian orang, kenapa Anda? Ada apa dengan Anda wahai Utsman? Lalu Utsman mengatakan, saya mengingat kuburan maka saya takut, saya khawatir gitu. Lalu orang-orang sekitarnya mengatakan, apakah Anda takut? Wa anta, maksudnya kamu ini siapa? Kamu anak mantu. Jadi makna kalimat mereka ini, engkau adalah anak mantu Rasulullah SAW, engkau sudah dijamin surga oleh Nabi SAW, berjuang dengan Nabi, banyak bersedekah, menjadi khalifah muslimin, banyak keputusannya dijalankan oleh kaum muslimin, berapa banyak pahala yang Anda dapatkan. Apa kata Utsman? Ketahuilah ya, ini adalah awal kehidupan akhirat. Siapa yang selamat di sini, maka dia akan selamat di sana. Dalam athar yang lain beliau mengatakan, Rasulullah SAW menjamin bagiku surga, tapi belum menjamin bagiku kuburan, gitu kan? Maka seorang mukmin mengetahui di sana ada kehidupan, dan banyak sekali dalil yang akan menyampaikan masalah atau kita sampaikan berhubungan dengan masalah ini. Ya. Jadi jangan Anda lihat ya, kuburan itu cuma liang lahat, cuma guntukan tanah dan batu nisan, tapi di dalam situ ada alam, ada kehidupan. Anda kalau pernah sholat jenazah di 4 kali takbir pertama Anda baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah, takbir kedua Anda baca salawat yang Anda baca dalam tahiyat ya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Takbir yang ketiga Anda mendoakan mayit ya. Dan takbir keempat Anda mendoakan diri Anda atau Anda salam. Di doa, di takbir ketiga ini apa yang Anda baca? Salah satunya ya, Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah atau tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Berarti kan ada kehidupan di sana. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia. Karena dia akan ditemani oleh amal soleh yang nanti akan kita jelaskan ya. Dia akan ditemani oleh amal solehnya yang menjadi seperti keluarganya di kuburan itu atau di alam barzah. Wa jaran khairan min jiranihi, wa jaran khairan min jiranihi, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya. Ini bukti nyata. Begitu juga Anda kalau ziarah kubur, apa yang Anda baca? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan untukkan wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Gitu kan? Jadi di sana ada kehidupan. Begitu pula di sana di kuburan itu keadaannya cuma dua. Tidak ada lagi yang ketiga. Menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Kalau Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan sampaikan insya Allah di materi kita, dan ini menjadi inti bahasan sebenarnya, amal-amal yang akan menyelamatkan dari siksa kubur, yang berarti juga akan menjadikan kuburan kita taman dari taman surga ya. Kalau Anda beriman dan beramal soleh, maka akan jadi taman dari taman surga. Kalau Anda kafir kepada Allah, maka pastikan akan menjadi lubang dari lubang neraka dan siksaan. Tidak cukup di situ, saat Anda dibangkitkan nanti hari kiamat, ditambah lagi siksaan yang lebih berat di neraka nanti. Wa na'udzubillah. Di antara dalilnya juga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Masruq rahimahullah, seorang tabi'in, berkata dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata dakhalat yahudiyatun 'alaiha, dari Aisyah atau kejadian yang terjadi pada Ummu Aisyah. Masruq mengatakan dakhalat yahudiyatun 'alaiha fastauhabatha syai'a. Telah masuk seorang wanita Yahudi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia minta sesuatu ya. Wa wahabat laha Aisyah, maka Aisyah memberikan kepada orang wanita Yahudi tersebut apa yang dia minta. Dan ini berarti pelajaran kita boleh berbagi dengan orang-orang kafir ya. Bukan berarti kafir lalu kita benci. Yang kita benci perbuatan seseorang, kekafirannya, maka itu kita obati, kita coba nasihatin, dakwahi, doakan supaya dia tinggalkan keburukan dia. Sama dengan orang berzina, orang mencuri, yang kita benci perbuatannya bukan fisiknya. Kita berharap memperbaiki perbuatan yang keliru itu.
Makanya Aisyah radhiyallahu anha memberikan wanita Yahudi ini apa yang dia minta. Qalat ajarakallahu min adzabil qabr. Lalu si Yahudi, perempuan Yahudi itu mendoakan, mengatakan semoga Allah selamatkan engkau dari siksa neraka, maksudnya dengan siksa kubur, karena engkau telah memberikan kepadaku apa yang aku inginkan ini. Qalat Aisyah fawaqa'a fi nafsi min dzalika. Maka Aisyah mengatakan, aku ragu dengan apa yang dibahasakan oleh perempuan ini, ya. Bimbang dengan apa yang dibahasakan ini, mengganjal gitu ya. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Sampai Rasulullah SAW masuk ke rumahku, bertemu, lalu kemudian aku ceritakan apa yang terjadi itu. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, innahum la yu'adzabuna fi kuburihim adzaban tasma'uhul bahaim. Ketahuilah bahwasanya mereka, orang-orang kafir, akan disiksa di alam kubur mereka dengan azab yang dapat didengar oleh hewan-hewan ternak. Berarti menandakan kuburan itu bisa menjadi lubang dari lubang neraka. Nanti kita jelaskan dalil juga yang lain ya. Juga riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang adanya memang kehidupan di kuburan, dan ini dari hadis Nabi SAW ya. Anna Nabi SAW kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-suratu minal Qur'an. Bahwasanya Nabi SAW selalu menekankan sahabatnya untuk mengajarkan dan menekankan agar mereka menghafal dan mengamalkan doa ini sebagaimana mereka diajarkan Al-Quran. Bayangkan saking pentingnya doa ini sampai ya seperti kedudukannya belajar Al-Quran ya. Atau Nabi SAW peduli seperti pedulinya mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Yaitu doanya, beliau mengatakan yaqul qulu, beliau mengatakan selalulah ucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini biasa kita baca sebelum salam ya di tahiyat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Masih Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dan dari ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian kalau ada kehidupan di alam barzah, baik ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Kita sekarang coba masuk teman-teman sekalian, dan nanti dalil ini menguatkan satu sama yang lain ya. Bagaimana caranya supaya kuburan kita menjadi taman dari taman surga? Dan bagaimana agar selamat bukan menjadi lubang dari lubang neraka? Karena keadaan kubur itu ada tiga ya. Ada yang siksaan abadi bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ada yang siksaan ya, terjadi pada orang-orang beriman tapi yang bermaksiat tidak sempat taubat di dosa-dosa tertentu. Dan ada yang memang menjadi taman dari taman surga. Untuk selamat teman-teman sekalian agar menjadi taman dari taman surga di saat Anda sendiri, Anda dipikul oleh orang-orang kerabat-kerabat Anda dibawa menuju ke kuburan ya. Dan akhirnya Anda dimasukkan, Anda tentram di sana, kuburan Anda menjadi taman dari taman surga, ada amal-amalnya. Dan juga sekaligus agar selamat jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang tersiksa di sana. Karena Nabi SAW mengatakan kalau orang beriman yang meninggal dunia, pada saat dipikul dia berkata, cuman tidak terdengar oleh orang yang memikulnya, segeralah bawa jenazah ini ya. Karena bahagianya dia, karena dia tahu ya, apa yang akan ada di depan dia, sebuah alam di alam barzah menjadi taman dari taman surga. Dan kalau dia orang kafir, maka dia akan mengatakan, ruhnya akan mengatakan, celakalah dia, kemana kalian akan bawa? Karena dia sudah tahu di depannya akan ada siksaan. Yang pertama teman-teman sekalian, agar Anda bisa selamat dari siksa kubur, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW ya. Dan menjadi seorang muslim, tiga hal ini menjadi satu ya. Beranjak daripada hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang cukup panjang, tapi saya langsung bacakan saja, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Kalau orang beriman meninggal dunia, maka akan ya datang dua malaikat mendudukkan dia di kuburannya setelah yang mengantarnya pulang tentunya. Dalam riwayat lain, 3 langkah-langkah kakinya ya, meninggalkan, atau 3 langkah para pengantar meninggalkan ya, kuburan tersebut. Maka ada 2 malaikat yang mendudukkan orang beriman ini, lalu keduanya berkata, Mar Rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah, maka dikatakan kepadanya Tuhanku. Maka orang ini mengatakan Tuhanku Allah. Berkata para malaikat, fayaqulani lahu ma dinuk,
Lalu kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam. Dia mengatakan agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Lalu keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si mayit akan mengatakan dia adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani wa ma yudrik. Kemudian berkatalah kedua malaikat tersebut, dari mana engkau mengetahui itu? Bahwasanya Tuhanku Allah, agamaku Islam, Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Fayaqul, si mayit mengatakan, qara'tu kitab Allahi fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ya, aku telah membaca Al-Quran, kitab Allah, mendapatkan di sana informasinya, dan aku beriman padanya dan membenarkan semua isinya. Kemudian dalam riwayat Jarir dikatakan, hadis yang lain, fadzalika qaulullahi azza wa jal, dan itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya riwayat lain menjelaskan ada penambahan dari Nabi SAW, dan itu sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan memudahkan ya, di lisan orang-orang beriman untuk menjawab pertanyaan para malaikat tersebut, atau meneguhkan orang beriman dengan perkataan yang teguh. Kata ulama di dunia, dengan kalau dia ditanya tentang Islam asal dia sudah belajar, dia bisa jawab kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, bagaimana bisa kau beriman kepada Allah, bagaimana bisa kau benarkan Muhammad SAW, maka dia bisa menjawab. Dan di akhirat maksudnya pertanyaan para malaikat. Setelah dia bisa jawab semua itu, Tuhanku Allah, kitabku, agamaku Islam, Muhammad SAW adalah utusan Allah. Qala fayunadi munadi minas sama. Kemudian terdengarlah suara seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku ini telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkan hamparan dari surga untuknya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah untuknya pintu menuju ke surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah ia pakaian dari surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian sampailah kepada dia keindahan dan aroma harumnya surga itu. Qala wa yuftahu lahu fiha madda basarihi. Dan kemudian ya, kuburnya dilapangkan sejauh pandangan matanya. Itu kalau orang beriman. Ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya, kalau orang kafir, masih dalam hadis yang sama ya, qala wa innal kafira fadzakara mautahu, ya. Qal, ya. Kemudian orang kafir pada saat dia wafat, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan nanti akan dikembalikan ruhnya di kuburannya, di jasadnya, wa ya'tihi malakani fayudisanihi fayaqulani lahu, maka dua malaikat mendudukkan dia kemudian bertanya kepadanya, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha. Dia hanya mengatakan saya enggak tahu gitu. La adri, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Malaikat bertanya, fayaqulu maksudnya saya enggak tahu. La adri, saya enggak ngerti. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu la adri, dia mengatakan saya enggak tahu. Fayunadi munadi minas sama, kemudian terdengar suara seruan dari langit, an kadzaba, orang ini telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, bentangkan ya, jalan dari neraka. Wa albisuhu minan nar, berikan dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukalah pintu-pintu neraka yang dengannya dia menuju ke sana nantinya. Qala fayatihi min harriha wa samumiha, kemudian sampai kepadanya dari panasnya neraka itu. Hawa panas neraka itu sampai kepadanya. Qala wa yudayyiqu alaihi kubruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai membuat tulang-tulang rusuknya bersatu. Thumma yuqayyadu lahu a'ma abkamu ma'ahu mirzabbah, ya. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Lalu kemudian diutus kepadanya malaikat atau seorang laki-laki, ya, malaikat yang buta dan bisu yang membawa palu godam besi di tangannya.
sebuah besi yang sangat keras. Lau duriba bihi lau duriba biha jabalun lasara turaban. Kalau seandainya mirzabba tadi min hadid, palu logam besi itu dihantamkan ke gunung, maka akan hancur gunung itu, akan menjadi seperti butiran tanah atau pasir. Qala fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalaini fayasiru turaban. Lalu kemudian dipukulkan kepada si mayit ini, wa na'udzubillah, dan pukulan satu kali itu semua yang di timur dan barat mendengarkan kerasnya pukulan tersebut kecuali jin dan manusia. Allah masih tutup kuping mereka, mereka tidak bisa dengarkan pukulan tersebut. Qala thumma tu'alu fihi ruh, kemudian dihidupkan kembali lagi, ya, setelah dihancur dihidupkan lagi kembali, ya. Maksudnya dikembalikan lagi padanya ruhnya, jadi kan, karena dipukul dia tidak mati, karena mati cuma satu kali, tapi hancur jasadnya, ruhnya terlepas, diciptakan kembali jasadnya, dimasukkan lagi ruhnya, disiksa lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana, ya, kejadian di dalam kubur tersebut. Akan ada pertanyaan malaikat, dan juga akan ada orang-orang yang menjawabnya dari orang beriman, dan ada juga orang-orang kafir yang tidak bisa menjawabnya, ya. Dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan masalah ini, beragam, ya, riwayat-riwayatnya. Karena melihat waktu tidak mungkin saya jelaskan semua karena riwayatnya cukup panjang, ya. Tapi insya Allah cukup banyak materi kami tentang masalah alam kubur, alam barzah, mahsyar, ya, kuburan dan neraka. Ini semua sudah ada di YouTube, Anda bisa lihat insya Allah.